Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Astri Yusalan Raziza dengan NIM di 400200112. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar praktikum dasar mikroprosesor. Nah, yang pertama-tama yaitu saya akan menjelaskan mengenai rangkaiannya. Dari rangkaiannya itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada ATmega32, lalu ada IC 74HC 595, lalu ada dot matrix, dan juga ada LED, ada saklar juga. Jadi pada port A 0 dan sampai dengan port A7 pada ATmega32 itu tersambung dengan ground-nya dot matrix, yaitu di sini menggunakan jumper B1 sampai dengan B8. Lalu pada port B1 sampai dengan 3 itu dibuat PB1, PB2, dan PB3 dan nantinya akan disambungkan dengan IC 74HC595. Lalu pada port C itu digunakan pada port C0, port C1, port C2 itu disambungkan dengan saklar. Nah, setelahnya itu ada port D 0 sampai dengan 7 yang disambungkan dengan LED. Nah, pada rangkaian ini itu terdapat beberapa kondisi. Yang pertama itu adalah ketika ketiga saklar itu terbuka atau ketiga saklar itu tidak menyala. Itu akan menghasilkan tampilan yang seperti ini. Jadi dot matrixnya itu tidak akan menampilkan apapun dan LED juga tidak akan menyala. Apabila ditekan seperti ini pada saklar 1 itu akan menampilkan kondisi yang berbeda, di mana display-nya itu display pada dot matrix, itu akan menampilkan karakter berupa nama, Astri, dan juga tiga digit name terakhir, yaitu 112 yang telah disetting. Lalu LED-nya itu juga akan menampilkan biner dari name atau dari 112, yaitu berupa 1110000 seperti itu. Nah, selanjutnya pada kondisi berikutnya, itu pada dot matrix akan ditampilkan karakter berupa karanganyar, yaitu berupa tempat lahir, dan juga pada LED itu akan menyala biner dari 7 atau biner dari tanggal lahir saya, yaitu berupa 111 seperti itu. Nah, kondisi berikutnya itu adalah ketika saklar 3 itu ditutup, yaitu pada dot matrix itu akan menampilkan karakter berupa umur 20 dan juga pada LED itu akan menampilkan biner atau menyala sesuai biner, yaitu binernya 20, yaitu 10100. Namun apabila ketiga saklar ini dilepas, maka kondisinya itu akan berupa kondisi awal, jadi tidak akan menampilkan apapun. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke script. Jadi apa yang telah disetting di ATmega32 sehingga dapat menghasilkan kondisi yang beragam seperti tadi. Nah, pada awal itu ada ini, ini itu sebagai persiapan atau pengenalan port-port yang akan digunakan. Lalu ada ini sebagai kondisi cek kondisi button 1. Jadi apabila button 1 itu menyala, maka SBIS ini akan melewati atau melompati instruksi berikutnya, yang berupa RJMP mulai 2 ini. Namun apabila saklarnya itu terbuka, maka RJMP ini akan dijalankan seperti itu. Nah, apabila tadi saklarnya itu menutup atau dalam kondisi menyala, maka akan ke kondisi button 1 on, di mana .gsec itu sebagai library, lalu
Di sini ada ini. Nah, ini pengenalan untuk stack pointer, yaitu SPH itu untuk high dan SPL itu untuk low. Lalu di sini ada ini, itu data akan dikalikan 2, untuk R30 itu akan mendapat nilai low, dan R31 itu akan mendapat nilai high. Lalu pada ini, nilai pada R16 yaitu FF akan disimpan pada DDR-B dan DDR-A yang mana fungsinya memilih outputan yang akan dipilih. Terus di sini ada CBI port B2 dan CBI port B3 yang mana akan mengclearkan port B urutan kedua atau PB1 dan port B urutan ketiga atau PB2. Nah, ini lalu ada ulang itu mengeluarkan pada nilai R16 yaitu pada DDR-C itu berupa nilai 0x00 dan juga pada DDR-B itu akan mengeluarkan nilai 0xFF. Nah, di sini ini untuk men-setting output untuk LED. Jadi LED nanti akan mengeluarkan biner dari 112 yang telah ditulis di sini, yang akan nanti dia akan dikonversikan oleh ATmega32 dan diubah menjadi biner. Setelahnya itu ada ini ada cek kondisi lagi. Lalu ada ini LDI. Di sini itu berfungsi sebagai mengisi tiap-tiap baris yang akan digeser atau digerakkan dari nilai R16 ke R0 lalu memasukkan nilai R17 berupa 0xFE dan R19 berupa 0xF. Lalu berikutnya itu ada STS atau Storage to SRAM yang akan memasukkan data ke R30, R31 dan R17. Lalu port A di sini akan menampilkan port A. Lalu ada LDI R20 32. Di sini akan menggantikan R20 ke 32 sesuai dengan jumlah dot matrixnya. Lalu di sini ada LPM digunakan sebagai pengeluaran data dan akan dicek oleh BRNE. Lalu di sini ada CBI, clear bit input memberikan 0 pada port B1. Lalu ke recall clock, di sini untuk memanggil clock dan ada DEC R20 di sini untuk mengurangi nilai R20, ada BRNE untuk ngecek kondisi apakah sudah sesuai dengan kondisi mainkan yang di atas itu. Lalu dari LDS ini ke RJMP ulang. Itu berupa nilai-nilai tersebut akan dipanggil, jadi nilai-nilai di atas tadi akan dipanggil dari SRAM, kemudian akan dioperasikan atau diseleksi apakah nilai-nilai dari data tersebut sudah maksimum atau belum. Jika belum, nilai R30 akan ditambahkan 1 sehingga dapat terjadi perulangan serta diberi RJMP ulang agar terjadi looping atau tidak berhenti sekali. Lalu di sini ada clock yang bertujuan memberi nilai 1 lalu memberi nilai 0 berfungsi untuk trigger dot matrix pada IC sehingga dot matrix terintegrasi dan bergerak ke arah kiri. Dan di sini sudah mulai menampilkan display pada karakter pada display, yaitu di sini ASTRI 112 disusun dari heksadesimal. Seperti itu. Lalu untuk button 2 dan button 3 itu sama saja dengan button 1 sebenarnya. Yang berbeda adalah pada biner yang diganti tadi, pada desimal, mohon maaf, tadi kan 112 lalu diganti menjadi 07, lalu juga pada karakter yang akan ditampilkan pada display itu juga diganti
Saya lanjutkan. Lalu untuk apa namanya, display pada button 2 itu juga diganti, masih memakai bilangan heksadesimal, eee, ini memakaikan ini untuk membentuk apa namanya, karakter yang akan ditampilkan pada display. Ini ada Karanganyar, KARANGANYAR. Lalu ada cek kondisi button 2 di mana nanti kalau mati ya lanjut ke atau dioper ke button 3. Di button 3 itu, sama seperti tadi, yang berubah hanya, pada desimal, yang akan ditampilkan ke LED. Jadi ini diubah di 20, tadi kan 112 lalu diubah jadi 7, lalu diubah jadi 20. Lalu, pada displaynya juga diubah, yang akan dikeluarkan di display itu juga diubah. Awalnya kan tadi Astri 112, lalu menjadi Karanganyar, lalu menjadi ini, umur 20, masih memakai heksadesimal, dibentuk atau dibuat sedemikian rupa, agar bisa ditampilkan di display, gitu. Nah, kita buktikan. Kan ketika tadi ini dikeluarkan atau dipencet button-nya atau ditutup sakarnya, itu sini akan keluar biner dari 112 dan di sini itu akan menampilkan karakter dari, Astri 112. Ketika dilepas, nah kan tidak akan mengeluarkan output apapun. Lalu, nah di sini button 2, di sini akan menampilkan biner dari 7 dan juga di sini akan menampilkan karakter dari Karanganyar. Nah, terus button 3, nah ini akan menampilkan biner dari 20 dan di sini akan menampilkan karakter dari umur 20. Seperti itu. Oke, baik. Sekian dari saya. Apabila ada gangguan ataupun kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.